Sambil berbunyi itu dikerdipkan. You genit. Apa katanya? Cir. Cir. Atu puyuh betina itu genit. Jadi suaminya Tapi kalau bapak menemukan di kebun puyuh yang bunyinya jangan diganggu, dia sedang mengerami telur karena istrinya pergi. Jadi kalau ada suami di rumah ngasuh anak, istrinya yang berjualan atau pak puyuh itu. Kan? Tidak bertanggung jawab sebagai suami, istri disuruh kerja. Itulah pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, sasimpang jalan Kabiaro. Alhamdulillah, terima kasih Majelis Taklim dan bapak-bapak yang telah menjawab salam. Ambo doaan masuk surga. Ampe angke jo Tanjung Alam, singgah ke pasar Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cik lai. Amin. Lain membaca menjawab salam sadonya. Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, nan didahulukan salangkah, nan ditinggikan sarantiang. Dan seluruh ibu-ibu yang tergabung dengan suatu organisasi pengajian namanya BKMT. Itu seragam bajunya seluruh Indonesia. Konan pakai baju itu, konan patua-patua saya. Ikonan nindak pakai baju seragam konan madanya. Namun sadonya ambo doakan ibu-ibu ko masuk surga. Dia tidak memakai baju seragam. Ya Allah, masukkanlah pengajian ibu-ibu ini dan seluruh anggotanya ke dalam surga Engkau ya Allah. Amin. Kenapa? Ada yang jauh datang ke sini. Ada yang dari Muko-Muko Utara, batas Lunang Silaut, Sumatera Barat dengan Bengkulu. Ada mungkin yang datang dari Ketaun. Itu sudah Bengkulu Utara. Dan yang paling banyak itu tentu Desa Tunggang. Alhamdulillah Desa Tunggang ko lain tak bertambah namanya. Lain Desa Tunggang saya. Ambo nanda takui Tunggang Langgang. Kan? Kita doakan saja Bapak Kepala Desa megang amanah ini tetap berjalan di jalan yang diredai Allah. Dan warganya patuh dengan aturan. Maka suatu saat desa ini akan jadi contoh teladan bagi desa-desa yang lain. Amin. Yang saya hormati
seluruh ketua BKMT yang ada di jorong-jorong dan desa-desa yang telah berkumpul siang ini di Masjid Besar Al-Ikhlas di Kecamatan Pondok Suguh. Mudah-mudahan setiap langkah ibu dan bapak ke sini diberi pahala oleh Allah setiap langkah. Amin. Jadi dengan kini zuhur ko itu ambo mengajilah 3 kali. Malam ke petang untuk jamaah yang penuh sesak juga sampai keluar. Subuh tadi nan enggak kurang. Karena nan kini ko alun tibo. Alhamdulillah sekarang sambung lagi. Tali kok sapilin 3 pasti kabeknya bertambah hari. Tungku kok 3 sajarangan pasti nasinya kemasak lama. Mudah-mudahan kajian yang ketiga kali ini dan selanjutnya kalau ada undangan, insya Allah kalau saya belum meninggal saya datang. Bamangko meninggal buya sabui buya ambola gai lah 73 tahun. Tapi disuruh aja tagak dek jamaah ke berselawat tadi. Tapi ambo patuh ambo tagak. Ternyata setelah dia berselawat, saya sangat terkesima dengan suaranya dan seluruh jamaah mengikuti. Mudah-mudahan salawat kita tadi mendatangkan syafaat di hari kiamat untuk kita semua. Dan satu lagi, Ananda Rabi'ah yang membacakan Al-Quran. Mungkin ibu-ibu yang memperhatikan saya menekur dan air mata saya meleleh. Tadi malam santiang mengaji Quran. Tapi nan santiang mengaji Quran ko padusi se. Laki-laki ko banyak nanele nampaknya membaca Al-Quran. Ya kan? Malam tadi ibu-ibu juga. Siang ini ibu-ibu juga. Saya doakan seluruh orang Kabupaten Muko-Muko ini menjadi juara di kancah nasional. Amin. Ya. Pak, apa janamu kalah nak? Ya kan? Kau enggak mudah. Pelajari. Laki-laki kau banyak narancak suaranya. Bab itu nyo bajakun. Jadi nyo atur ritmenya tu di jakunnya. Apa lusi kau enggak ada bajakun. Lu ada ibu bajakun? Resek lah si kau. Bu. Ba'a mangko ibu enggak bajakun. Lai tahu sebabnya? Ibu kutiko digoda de iblis, nenek ibu dulu, katanya kalau dimakan buah iko, awak awet muda kecil iblis. Orang pedusi ko kan ya banyak takut gaib. Iya kan? Ada orang di Jakarta, suaminya banyak pitih, umurnya lah 67, mukonya lah cotaruan bau. Keriput. Karena dia banyak uang, dibawa berobat ke Amerika. Seperti usia 30 lagi wajahnya itu. Tapi 3 bulannya bu, hari kari raya pembantunya pulang. Tidak ada pembantu seorangnya. Tapaso ibu ko membaka sarok. Nyo mandake ke sarok babaka tu langsung layu muko tu balik. Karena muko plastik lebih buruk dari sari. Ya kan? Saya anjurkan ibu-ibu agar tetap awet dan cantik. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Banyak-banyaklah zikir. Banyak-banyak mengingat Allah. Cantiknya bukan dipoles dengan alat-alat kecantikan, tapi nur ilahi yang memancar di dalam hati itu. Saya doakan ibu-ibu rajin baca Quran. Amin. Jadi apa kata iblis? Kalau dimakan buah ko, awak awet muda. Ya kan? Nan Siti Hawa takut lah capek gaek. Nyo makan. Tapi ndak berfikir-fikir nyo lulu aja. Sampai kini seluruh ibu-ibu
setiap bulan ada namanya haid. Atau karena buah kuldi dilului sampai jadi darah tiap bulan. Tu mangko boleh ibu-ibu makai ameh. Ameh tu pakai molekul masuk ke dalam darah kalau awak berpaluh. Tapi molekulnya itu akan keluar melalui darah haid. Ya kan? Awak laki-laki bangko tak boleh makai ameh, ya kan? Karena molekul tu masuk rusak jantung awak. Tapi kalau ada lo apa-apa haid, pakailah ameh. Kan? Jadi dilarang laki-laki memakai ameh itu ada hikmahnya. Ya kan? Asado nampak dapat kawan nampak pakai ameh lah haid angkininya. Tanyuan. Ini. Bu. Ketika Siti Awalah menangi, badannya lah berdarah, pakaian sarugo tangga, dia meratap ketika itu suaminya datang. Adinda, kenapa kamu menangis? Dadam, nyoba dadam ke lakinya kok. Ambolah talonsong makan buah kuldi dadam. Laba darah ambo. Ambo tausiah ke dunia. Lai sampai hati dadam ndak ada ambo mendampingi risiko. Taman wang Nabi Adam kau swanta. Alah ada padusi lain ketika tu. Alun. Dek ndak ada padusi lain kapangganti bini. Nyomakan lo dek Nabi Adam. Baru sakare masuk muncuang sabate konyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu parui manula dimutahkan raso tak mungkin tasandik saja dirakuangan jadilah jakun sampai kini. Tu mengko apa-apa wajakun. Bu, saya sampaikan ya, suami ibu semuanya pakai jakun. Jadi ibu kalau tidak pandai membesarkan hatinya di rumah, melihat perempuan lain, turun naik jakunnya itu. Maka siap-siaplah ibu untuk dimadu. Ya kan? Jadi pandai-pandailah menenggang hati suami. Lai terangah di kalian tu. Saudara-saudaraku, anak-anakku yang dari Pulau Jawa, yang saya baca tadi saya terjemahkan semua. Pertama, ya kan, perempuan ini mudah tergoda. Lebih-lebih kalau awet muda dikatakan. Apa saja ramuan dia cari. Laki-laki itu, walau sangat mencintai perempuan pasangannya, tapi dia sangat beriman. Tidak jadi dimakannya buah kuldi itu. Apa? Yang pertama, ibu-ibu harus hati-hati memeliharanya. Yang keduanya, banyak laki-laki ini suaranya bagus, tapi untuk melagu. Iya kan? Baca Quran, kok kemari jam, besok adalah hendaknya orang yang baca Quran itu yang qari. Kalau anak saya tadi itu qari'ah, dia perempuan. Mudah-mudahan semuanya saya doakan berhasil dengan baik membaca Al-Quran. Sekarang tadi sudah dimulai oleh Bapak Wakil Bupati, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang fenomenal dan peristiwa yang kontroversial. Apa itu fenomenal? Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Jadi selain dari Nabi Muhammad, tidak ada yang Isra Mi'raj ini. Ya kan? Sampai hari kiamat, peristiwa ini tidak akan berulang lagi. Hanya kepada Nabi Muhammad. Itu disebut namanya fenomenal. Ya kan? Yang kedua, peristiwa ini disebut peristiwa yang kontroversial. Apa itu maksudnya? Ada 3 macam kelompok orang yang katanya beragama Islam, tapi keyakinannya berbeda. Ada namanya orang Syiah. Tapi ulama Indonesia ini sudah menyatakan Syiah itu bukan agama Islam.
tapi agama Syiah. Karena ada pula imam 12 orang selain dari Nabi. Ini kepercayaannya. Dan kitabnya ada selain Al-Quran. Al-Quran ini kata orang Syiah sudah diubah-ubah oleh khalifah yang bertiga. Namanya Abu Bakar, Umar, dan Tapi yang dikatakan orang Syiah itu semuanya bohong. Kata orang Syiah, Isra Mi'raj Nabi itu hanya rohnya saja yang pergi, tubuhnya tinggal. Bu, kalau roh keluar dari tubuh, kemudian tubuh tinggal. Tubuh itu apa namanya? Jenazah atau mayat. Setelah jadi mayat, diapakan lagi? Dimandikan dulu, tidak dikubur saja, ya kan? Setelah dimandikan, dikapani. Sudah dikapani, baru diantar ke kubur. Itu prosesnya. Kalau langsung mati dikubur, ya kan? Itu kita berdosa. Kalau dia orang Islam. Nah, ya kan? Apakah Nabi meninggal ketika itu? Tidak. Beliau kembali menjelang subuh. Jadi tidak mungkin Isra Mi'raj itu roh saja yang pergi, tubuh tinggal. Tidak mungkin. Dua, ada orang berpendapat orang ini namanya Mu'tazilah. Apa kelompoknya namanya? Mu'tazilah. Mu'tazilah ini, Bu, katanya Al-Quran itu makhluk. Padahal Al-Quran itu wahyu Allah, tidak makhluk. Kata orang Mu'tazilah ini, Isra Mi'raj itu hanya semacam mimpi. Tidak sebenarnya. Bu, Bapak pernah enggak mimpi? Mimpi itu ceritanya panjang, Pak. Tapi durasinya pendek. Sebentar kita sudah terbangun. Itu mimpi. Isra Mi'raj itu berapa jam? 7 jam. Mimpi apa itu 7 jam? Jadi selama tidur mimpi aja. Tidak benar. Jadi yang benarnya bagaimana? Nabi itu Isra Mi'raj dengan tubuh dan roh secara lengkap dan utuh dalam keadaan sadar. Kenapa disambung dengan keadaan sadar, Pak Ustadz? Tubuhnya ada, rohnya ada, dia sehat, tapi dia dalam keadaan mabuk. Bisa tidak dipercaya omongannya? Tidak. Jadi Nabi itu Isra Mi'raj dalam keadaan ini jangan berubah pendirian kita. Inilah yang akan dipercayai. Ya kan? Referensinya apa? Subhanallazi. Itu yang dibacakan oleh Rabi'ah tadi. Ya kan? Saya tiru sedikit ya, cuma napas saya udah pendek. Setelah dia ta'awuz tadi kan dia bismillah. Dia bismillah itu langsung suaranya tinggi. Ibu sudah itu mengatakan Allah. Apakah ini mirip atau salah? Saya coba ya. Tapi kalau membaca sudah itu ayat angok mon tak sampai lagi. Karena apa? Sudah tuh. Jadi belajar itu memang ketika muda. Kalau sudah tua, sudah banyak yang kurang. Saat kita doakan dia semakin baik bacaannya, semakin indah suaranya, semakin dapat dia jodoh yang bertanggung jawab. Amin. Allah pakai jodoh nak alun. Kalau alun dapat doakan segera dapat. Ya kan? Ba'a mencari jodoh tu Pak Ustaz, kalau ndak ada awak melamar orang, diberanikan hati melamar. Bahasa Padangnya doa si pului gantang, indak namu orang menurui awak datang. Nah, itu. Jadi ibu-ibu yang dari saudara kami dari Jawa, artinya apa? Kalau tidak ada orang lamar kita, kita lamar dia.
Iya kan? Kadang-kadang walaupun kita itu hanya sekali bertemu, tapi sekali pandang, itu langsung dia berpantun. Apa katanya? Pisang panggang dipanggang-panggang, maunya harum dikasih kunyit. Anak orang dipandang-pandang, mau dilamar tidak berduit. Ya, kalau dia mau tidak apa-apa. Orang yang jatuh cinta itu tidak terkait dengan duit. Ya kan? Dia lihat saja itu dia melengah sebentar, dia lihat lagi. Kalau aco orang serupa itu kawak tu tandokan hatinya turui saya lah. Ini. Ya kan? Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Amin. Kenapa? Karena dimulai acara Isra Mi'raj itu kenapa bisa dimulai dengan Allah memuji dirinya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, ilmu pengetahuan modern belum juga percaya. Kita sedikit ikuti ilmu pengetahuan modern ini ya. Nabi itu dengan siapa pergi ke atas langit? Ditemani oleh Jibril. Jibril itu dari apa? Dari nur, cahaya. Nabi dari tanah, materi. Jadi malaikat Jibril itu tidak akan pernah terlihat oleh kita. Tapi kalau malaikat maut pasti terlihat nanti. Ingin tidak ibu melihat malaikat maut? Amin, tak selamati lah. Ya Allah, mati kalam boleh. Pasti bertemu dengan malaikat. Memang malaikat maut yang mencabut nyawa itu tidak mungkin Al-Quran berbohong. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Diwakilkan oleh Allah mencabut nyawa kepada malaikat maut, yang kepada Allah setelah itu engkau dikembalikan. Ya kan? Malaikat Jibril dari cahaya, Nabi dari tanah. Kata orang astronomi, bagaimana akan bersatu materi dengan energi? Karena materi itu tanah. Kalau dibawa lari secepat cahaya, maka tubuhnya akan hancur berkeping. Jadi abu tidak bertemu lagi. Memahaminya bagaimana? Besok anak muda malam-malam nanti setelah jalan ini lengang, ya kan? Pinjam motor Harley Davidson itu. Larikan sehabis-habis kilometer, jangan pakai baju, nganguan muncuang. Ya kan? Pasti daging ananda akan berkeping karena melawan angin kencang. Jadi kalau Nabi berlari cepat sama dengan Jibril, tubuh beliau akan hancur. Jadi bagaimana? Diubahlah tubuh Nabi itu seperduanya menjadi energi. Siapa yang melakukan? Allah yang mengizinkan. Teknisinya siapa? Jibril. Kapan? Ketika Nabi dibawa ke sumur Zam-Zam, dada beliau dibedah, dimasukkan segala macam ke dalam tubuh beliau, maka tubuh beliau itu jadi ringan karena tidak pernah berdosa dan energi kuat di dalam. Maka Nabi itu bisa mengiringi perjalanan Jibril yang cepat. Itu kata orang ahli ilmu pengetahuan. Untuk sekedar kita ketahui, yang harus kita patuhi Al-Quran, bukan pendapat orang itu. Kenapa bisa? Allah yang maha suci. Kenapa bisa cepat sampai? Nabi itu tidak berjalan. Tapi maha suci Allah yang telah memperjalankan. Bu, ibu-ibu yang dari Muko-Muko Utara tadi, batas Lunang Silaut, dengan apa ke sini? Kalau jalan kaki udah bisa enggak bisa di sini hadir? Jadi diperjalankan. Saya dari Padang ke sini diperjalankan dengan mobil. 9 jam tiba di sini.
Saya sudah 2 kali menangis. Malam tadi menangis pula. Kenapa? Saya disambut oleh ibu-ibu dengan Rabbana dan salawat. Kemudian dikalungkan oleh Bapak Panitia sorban ini ke leher saya. Saat beliau mengalungkan, beliau menangis. Dan saya juga menangis. Jadi tangis, ketawa itu bisa menular. Bu, karena Nabi itu diperjalankan. Sudah itu apa lagi? Perjalanannya mulia, sama dengan ibu ini. Minal masjid ilal. Ada enggak BKMT ini yang diadakan dalam sungai batang air? Enggak kan? Paling-paling wirid wisata di lapangan, ya kan? Di tepi pantai. Tapi kebanyakan dari surau ke surau. Minal masjid ilal masjid. Kalau perjalanan ibu begini sampai ibu meninggal nanti, maka dari masjid ke masjid itu pahalanya sangat besar. Inilah perjalanan yang dipilih oleh Allah untuk Rasulullah. Kenapa Nabi diisrakan? Beliau kematian istri. Istrinya itu pemurah, Bu. Berapa saja banyak uang, dia berikan semua kepada suaminya untuk menegakkan kalimah tauhid. Jadi dana istrinya itu habis untuk berdakwah. Beda dengan Khadijah muko-muko. Kalau Khadijah muko-muko, itu duit suaminya aja yang habis. Ya kan? Dah beli rice cooker, dah beli magic jar, dah beli blender, dah beli mixer. Suaminya ini pemarah, namanya Buser, buruak sarenge, pitih ke pitih saja. Saudara-saudaraku yang dari Pulau Jawa, suami yang suka marah itu cepat tuanya. Jadi kalau ada suami ibu pemarah, jangan dilawan, sabar aja, ya kan? Jangan dilawan. Nah. Karena apa? Laki-laki itu mudah marah dan mudah sadar. Saya, Bu, ya kan? Kalau ada bertengkar dengan istri, itu istri saya itu mau ndak menegur saya bisa 5 hari, Bu. Saya uji 5 hari dia diam saja. Padahal saya rindu kepadanya. Ya kan? Akhirnya saya saja lagi yang mundur. Ba'a caronyo nyona elok kamu wali ambo galiti. Ya kan? Maafkan udah ya. Udah mudah minta maaf. Besok berang lo wali. Ya kan? Nah. Jadi ibu-ibu jangan dilawan suami pemarah. Anjurkan kepadanya, abang, pergilah abang berjamaah ke Kalau di masjid hati tentram. Kenapa begitu? Orang mukmin itu seperti ikan dalam air kalau dalam masjid. Al-mu'min fil masjid kasamaki fil ma'i. Orang mukmin dalam masjid seperti ikan dalam air. Ikan dalam air bagaimana? Senang dia kan? Karena kampungnya. Maka kampung yang paling baik bagi kita masjid. Kampung yang paling buruk pasar. Di pasar itu banyak penipuan. Ada orang yang tidak adil menimbang. Ada yang mencampur beras solok dengan beras dolok. Ya kan? Ada yang mengatakan palsu asli. Tempat yang paling baik itu masjid. Maka perjalanan Nabi itu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di kalau ibu-ibu ada kesal, beruduk, pergi salat 2 rakaat ke masjid. Kesal lagi, bawa duduk. Kesal lagi, bawa tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Mudah-mudahan tidur selamanya. Amin. Bu, sehat semua. Sesudah itu apa Isra Mi'raj itu lagi, ya kan? Berangkatnya malam. Kenapa tidak siang? Kembali kita kepada cerita saya tadi. Energi materi diubah jadi energi
itu harus cahayanya gelap. Kalau cahayanya terang, tidak bisa jadi. Makanya Nabi itu Isra Mi'raj malam. Maka pulangnya juga malam menjelang subuh. Kalau pulangnya jam 8 pagi, jatuh Nabi itu dari langit. Kenapa? Tubuh energinya berubah jadi materi karena cahaya matahari. Itu teori orang astronomi. Al-Quran tidak ada menerangkan begitu. Yang diterangkan Al-Quran apa? Kenapa Laila itu awak tidak terlalu awih dah. Iya kan? Jadi malam Laila kita membuat kopi. Tidak ada bu. Membuat tetalu. Tidak ada. Itu ketika siang. Karena malam tidak membutuhkan air. Nambahnya buang air. Ya kan? Terbangun jam 2 malam. Ya kan? Buang air. Terbangun jam 4 pagi. Buang air. Nah, itu dia. Nah, kemudian innahu huwas samiul basir. Karena Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Tidak ada yang tidak bisa kalau kehendak Allah. Bu, boleh Buya tanya? Ibu-ibu bisa enggak membayangkan ketika ibu akan nikah dulu, semasa ibu kecil, yang jadi suami ibu sekarang itu, bisa enggak terbayangkan ketika ibu di SD? Enggak kan? Nah. Kalau suami kita lain pula lagi gennya. Makanya kalau ada orang kematian suami, anaknya sudah ada 2, kemudian dilamar dia oleh laki-laki lain, kemudian hamil dia lagi, lahir anak, pasti anaknya beda. Karena bapaknya beda. Iya kan? Jadi kalau ada bapak-bapak, ya kan, diisukan istrinya selingkuh ketika bapak tidak di rumah, kemudian hamil dia. Beda dengan anak kita yang ada, itu benar tuh. Nah, ini, iya kan? Pasti beda dia kalau lain bapaknya. Nah. Tapi kalau laki-laki, ibu-ibu yang terhormat, dia menumpangkan bibit ke perempuan, anaknya tidak rusak itu. Saya menikah, kemudian nikah lagi, sama-sama hamil. Anak siapa keduanya? Ya anak saya, ibunya yang beda. Nikah lagi, lahir anak lagi dengan istri ketiga. Anak siapa? Anak saya. Iya kan? Kenapa laki-laki boleh berjodoh sampai 4? Karena tidak merusak keturunan. Kalau ibu-ibu balaki sekalian pe, sama anak ibu juga anak anjing. Percaya lah yang bu. Balaki sekalian pe, ya laki-laki, awak bergaul kadut. Mengandung. Abarana limo. Lai tahu anak siago. Ya kan? Tidak tahu. Maka keturunan jadi rusak. Bu. Hikmah dari suatu peringatan apa? Ada perubahan sesudah itu. Ya kan? Jadi hendaknya dari satu peringatan, coba ibu bayangkan. Dari Padang Ustadz diundang, berapa biayanya ini? Besar juga biayanya ini. Tapi mungkin di sini tidak terasa karena orang sini kaya dengan sawit. Iya kan? Tapi kalau di Bukit Tinggi, kola parah. Yang ada di sana itu ubi. Itu harganya murah. Dan isinya berebut dengan babi. Pisang berebut dengan kera. Sawit kok tidak lama di babi. Adonan tak lama di babi jeleba. Apa? Kalau kita tanam singkong dimakan dengan daun-daunnya. Ditanam ubi dimakan. Tapi coba bapak tanam tembakau. Itu tidak mau babi makan pak. Saya dulu pernah pula meniru tuh. Apa? Lama saya merokok dari SD sampai sudah bekerja di PT Semen Padang. Kenapa saya berhenti merokok? Karena gaji kecil, rokok itu juga diutang. Apa kata istri saya? Biaya rokok udah tuh
lebih 1/4 gaji kita. Habis itu kecil orang rumah waranti semua merokok. Ya kan? Akhirnya gaji ini bertambah juga. Dan saya sudah diundang ngaji ke sana ke sini. Akhirnya Allah dengan berhenti saya merokok, alhamdulillah ekonomi diperbaiki oleh Allah. Namun semuanya itu untuk sementara. Jadi kebun sawit ibu yang berhektar-hektar itu hanya sementara. Kalau ibu sudah meninggal, untuk siapa? Untuk ahli waris. Kalau yang jadi warisan ini tidak pandai pula kita membaginya, itu jadi rebutan. Bukan warisan lagi. Bertengkar anak tadi, rebutan. Akhirnya terjadi perkelahian. Jadi bapak-bapak yang kaya dengan harta, kalaulah rasul-rasul mati, bawasiatlah ke anak. Ada tanda-tanda akan mati itu Pak Ustaz? Ada. Pertama apa? Makan tidak enak lagi. Kalau tidak enak makan lagi ibu, itu tidak lama tuh. Tapi saya lihat jamaah ini masih enak sambil menengah kaji makannya. Ya kan? Ini lama meninggalnya ini lagi. Ya kan? Saya doakan umurnya bermanfaat. Amin. Yang kedua, ciri-ciri orang akan meninggal itu kakinya dingin. Bu, coba pegang kakinya dingin enggak? Saya masih panas. Yang ketiga, kukunya ujungnya udah mulai hitam. Lihatlah kuku ibu. Ya kan? Kenapa bisa hitam orang akan mati itu kukunya? Walaupun kulitnya putih, oksigen tidak sampai ke sana lagi. Jantung kita kan begini. 60 kali dalam 1 menit. Kalaulah hitam kuku, jantung itu udah lemah. Akhirnya kuku hitam. Ada enggak yang telah hitam kukunya? Siap-siap menjelang malam nanti. Tapi saya doakan panjang semua umurnya, bertambah rezekinya, bahagia rumah tangganya, setia suami istri. Saya kasihan ibu-ibu muda kalau pisah. Bu, ibu tahu enggak burung puyuh? Besar atau kecil? Panjang sayapnya atau pendek? 3 jarinya atau ampe? Jari burung puyuh itu hanya 3. Itu dia nggak berani bersarang di atas kayu. Dia hanya di dalam semak belukar. Karena tidak ada jarinya satu di belakang. Bagaimana dia mencekam? Ya kan? Jadi burung puyuh itu telurnya ganjil. Kalau tidak 3, 5. Kalau tidak 5, 7. Sudah bertelur dia hilang. Apa bilang suaminya? Kemana istri saya tadi? Kalau telur ini tidak dierami, dia tidak akan menetas. Langsung puyuh jantan itu mengeram, menggantikan tugas istrinya. Sambil mengeram dia menangis, mengail istrinya. Bagaimana puyuh jantan menangis ketika mengerami telur itu? Siang malam loh. Apakah pulang istrinya? Tidak, sampai telurnya menetas. Setelah anak tadi belajar terbang, dia tanya, "Papa, ya nak, kita lihat burung balam ada mama. Mama kita mana, Pak?" "Itulah nak, amang hilang tak tentu rimbo. Mati nak tentu kubur kama kapa cari nak. Sabar aja ya nak." Jadi ibumu tak tahu rimbanya.
Entah kemana dia. Mati tidak jelas kuburannya. Sekarang sabar ya nak, papa akan ada. Ibu-ibu mau tanya enggak? Kemana istri puyuh tadi? Mencari laki lo jelek. Yoga tal. Laba laki lo jelek. Batalu lo jo laki baru tu konyo tabang lo lagi. Ditinggalin pula suaminya ini. Jadi bapak-bapak kalau membersihkan kebun sawit, ada bertemu puyuh betina ini, sembelih aja. Bagaimana membedakan dengan puyuh jantan? Besarnya sama, bulunya sama, bunyinya. Kalau puyuh jantan kan udah tahu tadi. Puyuh betina itu bunyinya begini, matanya sambil berbunyi itu dikerdipkan. You genit. Apa katanya? Cir. Cir. Itu puyuh betina itu genit. Jadi suaminya Tapi kalau bapak menemukan di kebun puyuh yang bunyinya jangan diganggu, dia sedang mengerami telur karena istrinya pergi. Jadi kalau ada suami di rumah ngasuh anak, istrinya yang berjualan atau pak puyuh itu. Kan? Tidak bertanggung jawab sebagai suami, istri disuruh kerja. Itulah Pak Pu. Itulah ibu-ibu pertemuan kita siang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Hayy, ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Malikal mulki, ya Zal jalali wal ikram. Ya Allah yang Maha Agung, semenjak malam kemarin sampai subuh tadi, Engkau menyaksikan umat-Mu ya Allah, berduyun-duyun dan berbondong-bondong datang ke masjid ini dalam rangka memperbaharui iman dan meningkatkan ketakwaan. Lebih dari itu, membangun jembatan hati antara satu desa dengan desa yang lain. Jadikanlah orang Kabupaten Muko-Muko ini ya Allah bertambah erat persaudaraannya, bertambah kuat buhul rumah tangganya, bertambah kokoh pendiriannya dalam agama tauhid, bertambah ringan langkahnya berjemaah ke masjid ya Allah, dan makin bersatu dengan wadah pengajian ini. Jadikanlah usaha-usaha ibu-ibu kami ini usaha yang membawa berkah dari dunia sampai ke akhirat. Karena kami manusia biasa yang bertarung melawan iblis dan setan, maka kami mohon kepada Engkau ya Allah, bimbinglah hati kami, jangan sampai kami dipecundangi oleh iblis dan setan. Kuatkan iman kami, tetapkan pendirian kami, istiqamah memegang akidah, rajin mendirikan salat, dan tekun membaca Al-Quran. Dan selalu berbahagia suami istri,
saling mengayomi, saling mengasihi, saling menyayangi, seperti Nabi Adam dan Siti Hawa, seperti Nabi Ibrahim dengan Sarah dan Hajar, seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibu Khadijah Kubra beserta Ibu Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri beliau yang lain. Jadikanlah anak-anak cucu kami ya Allah anak cucu yang saleh dan salehah. Jadikanlah negeri kami ya Allah negeri yang dilindungi dengan berkah. Jadikan rumah tangga kami ya Allah rumah tangga yang sakinah. Dan jadikanlah hari mati kami nanti ya Allah hari mati husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh ambo bapantun cik bu? Di malatak jalan ke guguk, dake pasar padang luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di mata di pintu ambo ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lapihlah kami juatinan suci jemukonan janiah, karena besok ada pula acara di Padang Panjang. Kalau ada yang salah maafkan kami. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Kami barangke loyo bu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.